Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bertemu kembali dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Baik, sebelum lanjut pada pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Maria Anggun Zahra dengan NPM 201302118. Yang kedua, Fahrul Sidik Bastian dengan NPM 201302124. Yang ketiga, Yakubus Gudiay dengan NPM 201302126. Yang keempat, Aryudi Indra Perjana dengan NPM 201302156. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Penelitian kualitatif, 2. Tujuan penelitian kualitatif, 3. Karakteristik penelitian kualitatif, 4. Unsur utama penelitian kualitatif, 5. Ciri-ciri penelitian kualitatif, dan yang terakhir yaitu tahapan-tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci menurut Sugiono 2005. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Selanjutnya, pembahasan beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah 1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. 2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. 3. Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek yang diteliti. 4. Objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. 5. Lebih tidak struktur dibanding penelitian kuantitatif. Alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan. Yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang lebih spesifik. Yang kedua, ketika saat menentukan tujuan penelitian, dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Yang ketiga, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan cara alami. Keempat, ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, penelitian kualitatif sangat berperan di sini. Yang kelima, ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. 2. Tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. 3. Karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik khusus penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif atau holistik dan rinci. Adapun karakteristik penelitian kualitatif yaitu: pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Kedua, penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga,
penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang keenam, penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif atau kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Ketujuh, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan, penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang kesembilan, penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Yang kesepuluh, penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan atau bersifat sementara. Yang kesebelas, penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. Selanjutnya, 4. Unsur utama penelitian kualitatif. Dalam unsur utama penelitian kualitatif terdapat 6 unsur utama. Nah, yang pertama itu ada konsep. Konsep adalah sebuah gambaran dari sebuah penelitian. Konsep bisa jadi merupakan pikiran yang muncul akibat dari fenomena yang ada di lapangan. Yang kedua ada proposisi. Sebuah pernyataan tentang hubungan tentang fenomena dengan teori yang ada. Proposisi ini kemudian diuji kebenarannya. Yang ketiga ada teori. Sebuah fenomena yang sudah diuji secara ilmiah yang kemudian bisa digunakan untuk menguatkan konsep dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat variabel. Variabel ini adalah nilai-nilai yang muncul dari konsep yang ada. Nah, konsep tadi yang kita ketahui itu adalah fenomena yang ada di suatu lapangan. Gitu. Jadi variabel itu adalah nilai-nilai yang muncul yang ada di suatu fenomena yang ada di lapangan. Nah, yang kelima ada hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis muncul biasanya untuk membandingkan dua variabel. Nah, yang keenam ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah bagian petunjuk untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan. Selanjutnya yang kelima ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Untuk ciri-ciri penelitian kualitatif ini ada 10 ciri-ciri. Nah, untuk yang ciri-ciri pertama yaitu bukan berdasarkan data tetapi riset yang bersifat deskriptif. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Nah, post-positivisme ini apa? Jadi post-positivisme itu adalah sebuah aliran yang memperbaiki kelemahan pada positivisme. Nah, positivisme ini apa lagi gitu? Nah, positivisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu meneliti pada kondisi objek alamiah. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu peneliti sebagai instrumen kunci keberhasilan dari suatu penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif yang kelima adalah hasilnya menekankan makna daripada generalisasi. Untuk ciri-ciri yang keenam, umumnya menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Nah, triangulasi ini apa? Kalau menurut Sugiono, beliau mengartikan teknik triangulasi sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Oke, untuk ciri-ciri selanjutnya yang ketujuh itu adalah hal-hal yang dikemukakan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang diamati. Untuk ciri-ciri yang kedelapan, dikenal lebih subjektif dibanding penelitian kuantitatif. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif yang kesembilan yaitu secara sederhana dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data sesuai situasi penelitian yang dihadapi. Dan ciri-ciri yang ke-10 mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan,
dan pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Yang keenam, tahapan-tahapan penelitian kualitatif. 1. Tahapan pralapangan. Tahapan pralapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum mengumpulkan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. 2. Tahap pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan di tempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Terkait dengan pengumpulan data ini, 56 peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan, yaitu lembar wawancara, kamera foto, dan alat perekam suara. 3. Tahap analisis data. Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data. Prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema, dan merumuskan permasalah. Semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Sebelum melakukan analisis, peneliti akan menguji kredibilitas datanya terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data tersebut meliputi memberikan triangulasi data, kerahasiaan. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya suatu data yang diteliti. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.